Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelompok kami. Kami akan mengulas kasus atau suatu kisah. Dan pada video kali ini, kelompok kami akan mengulas salah satu pembunuhan berantai yang pada masanya sangat menghebohkan. Kasus pembunuhan ini lebih banyak dikenal dengan sebutan Rian Jombang. Nama Rian atau dikenal dengan Rian Jombang sebenarnya memiliki nama lengkap Ferry Idam Henyansyah. Ia lahir di Jombang pada 1 Februari 1978. Ia sendiri sebenarnya adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Namun kakaknya yaitu Mulia Wasis merupakan saudara satu ibu namun berbeda ayah. Sejak kecil sebenarnya Rian sudah jauh dari keluarganya dan lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren. Ayah Rian yaitu Ahmad Maskur merupakan petugas keamanan yang bekerja di sebuah pabrik swasta. Rian kecil dulunya dikenal sebagai murid yang cerdas. Namun sikap dan perilakunya mulai berubah ketika menginjak bangku SMP. Di masa itulah ia lebih sering bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah perempuan. Rian juga aktif dengan berbagai kegiatan, khususnya yang terkait dengan kesenian, yang identik dengan perempuan, termasuk menari dan juga berdandan. Namun demikian, dalam prestasi belajar, Rian tetap dikenal sebagai siswa yang cerdas. Ia bahkan dikenal oleh teman-temannya sebagai orang yang pandai bergaul dan cekatan. Memasuki masa SMA, kondisi mentalnya yang kian labil membuat ia susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Itulah yang terjadi ketika Rian masuk sekolah favorit, yaitu SMA 1 Jombang. Kepribadian Rian sepertinya kurang diterima oleh teman-temannya, sehingga hanya 1 bulan bersekolah. Ia kemudian pindah ke SMA Sekolah Kabut. Namun di tempat itu, Rian juga hanya bertahan 1 semester. Kemudian ia pindah lagi ke SMA Negeri 3. Dan hanya berselang 1 bulan, ia akhirnya mencari sekolah di Jakarta. Dan di Jakarta inilah Rian merasa sepertinya diterima, dalam tanda kutip, yaitu oleh kalangan homoseksual. Namun tetap, ia terkenal terbiasa berpindah-pindah tempat. Tidak banyak kisah dari masa kecil Rian yang bisa diulas. Namun singkat cerita, pada tahun 2008, Rian yang dikenal dengan perilaku menyimpangnya akhirnya menghebohkan media massa pada kala itu. Korban pertamanya yaitu Heri Santoso, yang akhirnya diketahui merupakan gebetan Rian yang berusia 40 tahun. Heri sendiri merupakan manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Di saat itu Heri datang ke apartemen Rian dan kemudian melihat foto Noval di tempat tersebut, di mana Noval juga merupakan gebetan Rian. Heri yang melihatnya ternyata juga tertarik dengan paras Noval dan kemudian meminta Rian untuk memperbolehkannya tidur bersama Noval. Heri bahkan siap memberi uang demi melakukan hal tersebut. Di saat itulah rasa kecemburuan Rian mulai muncul. Rian yang terus-menerus dirayu oleh Heri menolak permintaan itu. Dan setelah itu terjadilah cekcok di antara keduanya dan terjadilah pertarungan fisik. Rian langsung berlari ke dapur dan mengambil pisau dan menghantamkan pisau ke perut Heri dan tepat mengena ulu hatinya Heri. Pada saat itu Heri belum mati. Menghilang kecurigaan, si Rian membawa Heri ke sumur dan WC. Dan pada saat itu si Rian memukul kepala Heri dengan besi. Dan naasnya Heri meninggal pada saat itu. Dan untuk menghilangkan jejak, Rian memutilasi si Heri di bagian tangan, leher, dan alat vital, dan memasukkannya ke dalam plastik bagian-bagian yang telah dimutilasi. Kemudian Rian menaiki taksi dan membawa si Heri ke dalam hutan dan membuangnya di sana. Dan pada saat membunuh si Heri, Rian membawa alat-alat berharganya si Heri. Lalu setelah itu Rian bertemu dengan si Noval. Lalu Rian menceritakan dia telah membunuh Heri kepada si Noval, dan mereka menikmati hasil rampasan itu. Dan naasnya, pada saat itu, rekam jejak terdapat oleh polisi karena dilacak oleh polisi melalui ATM-nya si Heri. Tak butuh waktu lama, polisi kemudian langsung bergerak menangkap Rian. Setelah tertangkap, mereka kemudian melakukan penyelidikan. Dan Rian juga tidak menyangkal bahwa dialah yang telah membunuh Heri. Namun, polisi masih menemukan kejanggalan. Terlihat bahwa Rian begitu bahagia, meskipun ia telah ditangkap oleh polisi. Ada gelagat yang aneh dari sikapnya. Dengan berbagai cara, polisi kemudian terus menginterogasinya. Dan benar saja, Rian ternyata telah membunuh 10 orang di kampung halamannya. Dan ia mengatakan bahwa mereka semua dikubur di belakang rumah. Satu persatu kejahatan yang ia lakukan mulai terkuak. Polisi menemukan motif yang berbeda dengan pembunuhan yang ada di Jombang. Korban di Jombang rata-rata dihabisi oleh Rian semata-mata karena motif ekonomi. Rian ingin mengambil dan menguasai barang-barang milik korban. Kebanyakan dari mereka akan diajak main ke rumahnya, dan disitulah para korban kemudian akan dihabisi. Kembali ke meja penyelidikan.
Kasus pembunuhan ini pun mulai tersebar. Banyak masyarakat yang akhirnya melaporkan bahwa kerabat mereka hilang setelah sebelumnya bersama dengan Rian. Polisi pun akhirnya membongkar bekas kolam ikan yang ada di belakang rumah orang tua Rian, dan mereka menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Sebagian dari mereka sudah hanya tersisa kerangka saja. Masih ada 6 korban lagi yang belum ditemukan, dan polisi masih terus berusaha mencari di belakang rumah tersebut. Akhirnya, ke-6 kerangka tersebut satu persatu mulai ditemukan. Salah satunya di dekat tanaman bambu yang kurang lebih berjarak 5 meter dari liang pertama. Rian ternyata membunuh tanpa pandang bulu. Laki-laki atau perempuan ia habisi. Bahkan ada juga seorang ibu-ibu dan putrinya, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Benar-benar perbuatan yang sangat keji. Bahkan dari hasil penyelidikan lebih lanjut, Rian pernah hampir membunuh ibunya sendiri, yaitu Kasiatun. Peristiwa itu terjadi di saat Rian masih duduk di kelas 3 SMP, yaitu di sekitar tahun 1995. Rian saat itu sepertinya depresi setelah menjalani perawatan hampir 2 pekan dalam rumah sakit. Entah apa yang terjadi pada dirinya, ia kemudian marah-marah kepada ibunya. Dan kemudian mengambil sebuah pisau, ia kemudian mengejar ibunya dengan pisau di tangannya. Beruntung ibunya masih selamat kala itu. Semenjak setelah dirawat itulah, menurut ibunya Rian kemudian berubah menjadi seperti perempuan. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan, memeriksa apakah Rian memiliki gangguan kejiwaan. Namun dari hasil penyelidikan, Dr. Roni sebagian mengatakan bahwa tanda-tanda psikotes tidak ada. Psikotes merupakan gangguan jiwa yang berat. Hal itu terlihat dari daya realitas yang dikatakan masih sangat normal. Rian membunuh dengan sadar, dan ia juga paham akan akibatnya. Namun demikian Dr. Roni mengatakan bahwa Rian memiliki tanda psikopat. Pernah juga ketika diperiksa, Rian mencoba membuat dirinya terlihat tidak normal. Hal ini merupakan cara agar ia bebas dari hukuman. Namun setelah diperiksa kembali dengan dokter ahli, tetap saja Rian dinyatakan masih normal, tidak ada tanda gangguan kejiwaan. Gangguan yang pasti dialami oleh Rian adalah orientasi seksual, yaitu berupa homoseksualitas. Fakta lainnya, saat diperiksa di Mapores Jombang, saudara tirinya yaitu Mulyawasis, ia mengatakan bahwa sejak kecil Rian sering mengalami kekerasan dari ibunya. Sehingga di usia 13 tahun mengalami tekanan kejiwaan akibat memendam rasa benci kepada ibunya. Rian pada akhirnya dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada 6 April di 2009. Meskipun ia mengajukan banding dan kasasi, upaya hukumnya ditolak oleh pengadilan. Tak menyerah, ia pun juga sempat menyorot kepada presiden. Rian juga mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung tetap menjatuhkan vonis mati kepada Rian. Hingga menjelang eksekusi, Rian melaksanakan pusaka kifarat atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Itulah akhir dari kisah Rian Jombang.